Ketemu lagi di Ngacapruk di Rumah Kayu. Ruang bercerita. Hari ini kita cerita apa, Kak? Cerita apa ya ini? Tetaplah entrepreneur kita kulik-kulik, Pak. Karena banyak jiwa-jiwa orang yang ingin berusaha. Mengusahakan apa yang nggak ada. Apa yang nggak ada dan Iya, ada. kan? Biar jadi ada. Jadi kan kalau kita lihat trennya banyak ya anak-anak muda yang Usaha. pengen membangun usaha. Betul. Kemudian juga kelihatannya juga anak-anak muda juga keinginan untuk berwirausaha selain tinggi juga punya banyak dream lah, ya kan? Ada yang target-target tuh, Pak. Ada yang target-target. Umur sekian saya punya sekian, ini sekian gitu. Kayak gitu loh. Ada yang target-target kayak gitu. Termasuk Bapak lah ya. Termasuk saya lah, Yang Pak. sekarang sudah beralih membangun bisnis tebu. Oh, iya benar. Tapi konon Apa itu? konon usaha ini bukan hanya soal kita berani aja nih. Nah, cukup berani ya. Cukup berani, punya modal gitu ya. Nih, Terus buka usaha, nggak hanya ya itu. gitu doang. Ada Ternyata ilmunya, Pak. Ada ilmunya. ilmu. Ada mindset, guys. Luar biasa ya. Ada mindset yang perlu dibangun. Nah. Jadi hari ini kita bakal cerita tentang filosofis ya. Filosofis, mindset, pemikiran lah. Pemikiran Cara bagaimana membangun, merencanakan, mempertahankan dan mengembangkan usaha. Betul. Kayak gitu. Jangan sampai kemudian tebu ini begitu udah jalan nggak ada mindset Ada apa gitu ya mindsetnya, kan. bahaya itu. Basic itu ya, Pak. Basic banget. Jadi berhubung karena kita hari ini ingin membahas mengulik tentang mindset bagaimana berwirausaha yang terus berkembang dengan segala turbulensinya gitu Betul. kan. Dan agar bisnis tebu kita ini juga Betul, mas saya baru 4. Kita tanya yang punya 2.000 karyawan nih kan. jadi kita lagi ya kalau bisnis gak ada mentor repot ya. Repot. Kita cari mentor yang kira-kira bisa menjadi pengarah lah. Betul. Sebagai dewan pengarah tebu sebenarnya. Yang track recordnya udah jelas ya, track record udah jelas, Pak. Udah terbukti ya kan. Iya. Udah teruji ya kan. Kita Gitu. harus kayak gitu. Iya kan? Iya. Kang, gimana Kang? Hikmat? Ya orang itu kan banyak yang ingin berusaha gitu ya, ingin berwirausaha. Malah beberapa lembaga pendidikan kan mengharapkan lulusannya gitu tidak menjadi hanya pencari kerja, tetapi menciptakan lapangan kerja. Kan lapangan kerja itu hanya bisa diciptakan oleh para pengusaha. Orang yang memang dari awal niat bekerja untuk banyak orang. Kalau misalnya dia niatnya hanya bekerja untuk diri sendiri, ya baik-baik saja gitu. Tapi kan masalahnya adalah usaha itu kan harus punya impian, harus punya dream lah. Usaha itu untuk apa gitu. Nah, seringkali usaha itu, impian itu ada yang ya gua asal bisa hidup gitulah gitu ya, asal gua bisa makan gitu kan ada ya. Tapi gue ingin jadi, tapi ada juga yang ekstrim, misalnya gue ingin jadi perusahaan nomor 1 di Indonesia gitu, atau gue ingin jadi perusahaan nomor 1 di wilayah tertentu, di provinsi tertentu, di kota tertentu, atau di kecamatan tertentu, di desa tertentu, terserah lah. Tapi itu kan impian itu yang akan menjadi kompas ketika kita berusaha. Dari situ sebenarnya kita bisa membangun mindset tentang entrepreneur, karena tanpa dream kita tidak punya kompas, kita tidak punya tujuan. Nah, seringkali dream itu adalah karena kita melihat ada peluang. Dan peluang itu terjadi karena apa? Karena ada masalah yang berkembang di masyarakat dan butuh penyelesaiannya. Misalnya beginilah, kenapa Gojek hebat di Indonesia? Karena permasalahan ibu kota adalah waktu itu adalah kemacetan. Angkutan kan tidak jelas tuh.
apa namanya, Transportasi publiknya nggak transportasi publik itu ada yang berhenti dulu lama gitu. Sementara orang lebih ingin privat, lebih ingin dan seringkali juga apa namanya, stasiun dengan stasiun atau terminal ke terminal kan butuh jarak. Makanya kemudian oh ternyata ojek bisa menjadi solusi. Karena kenapa online gitu? Karena waktu itu untuk harga tidak pasti gitu kan. Kalau naik ojek dulu kan harga tidak pasti. Ojek pangkalan istilahnya itu. Harga tidak pasti. Terus misalnya bener nggak ojek apa bukan, kan nggak pakai seragam gitu. Terus misalnya apa namanya, standar-standar tertentu tidak ada lah gitu. Nah makanya ojek online itu kan mampu menyelesaikan masalah tersebut gitu. Misalnya sekarang ada macam-macam, sekarang ada marketplace gitu. Kan orang kemudian ketika disrupsi teknologi, orang bisa menjual dari rumah, dari mana. Kan selama ini kalau mau jualan, itu adalah butuh tempat, butuh apa, kan modalnya besar. Tapi bagaimana kalau ibu-ibu hanya bikin kue di rumah saja? Nah dengan online kan dia menyelesaikan persoalan. Jadi bisnis itu harus dimulai dari menyelesaikan persoalan. Jadi kalau ada pebisnis yang awalnya minta dikasihani, minta dibantu, minta modal gitu, sebenarnya dia bukan pebisnis. Nggak tahu lah, tapi kan namanya juga diterjemahkan menjadi wirausaha. Orang yang berusaha, yang ingin punya kemandirian dalam berusaha. Berarti kan mindsetnya adalah bagaimana kita membangun kemandirian, ya kan? Kalau diri kita sudah mandiri, syukur-syukur bisa mempekerjakan orang, bisa menolong orang lain. Disitulah kemudian bisnis berkembang. Jadi bisnis itu skalanya, kalau mampu menyelesaikan persoalan satu RT, perusahaan itu akan jadi sekelas RT. Kalau mampu menyelesaikan sekelas global, ya global lah perusahaan itu. Kalau hanya Indonesia, ya Indonesia gitu. Jadi, nah, tapi kan itu tergantung dreamnya. Dreamnya itu apa? Orang kan harus punya impian. Kan misalnya kalau kita kuliah pun gitu. Lo mau kuliah apa? Ya gua mah yang penting lulus. Ya beneran kejadian lulusnya. 7 tahun mungkin baru lulus, atau 5 tahun mungkin baru lulus. Tapi ada yang gua yang penting IPK di atas 3,5 gitu. Nggak apa-apalah 4-5 tahun tapi 3,5. Kenapa? Karena gua supaya bisa dapat beasiswa LPDP misalnya, Fulbright, bisa beasiswa apapun gitu. Kan seringkali itulah yang memandu kita. Nah bisnis juga harus begitu. Bisnis juga harus dimulai dari impian. Cuma impian itu kan harus bisa dicapai. Nah, iya kan? Kan impian itu jangan hanya ngimpi sebagai bunga tidur. Kan impian yang berbahaya itu adalah impian yang mata melek, bukan mata tidur gitu kan. Kalau mata tidur sebutnya bunga tidur gitu. Jadi kalau kita mau impian itu terjadi, kita harus mewujudkannya. Nah, cuma butuh syarat. Ada syaratnya juga. Itu masalahnya. Syaratnya itu harus yakin. Pertama urusan yakin bahwa apa yang kita lakukan itu akan berhasil. Bagaimana meyakinkan, misalnya kalau orang sudah berumah tangga misalnya, atau orang yang belum berumah tangga lah, kan dia harus meyakinkan orang terdekatnya, misalnya bapaknya. Kenapa lu mau berusaha? Kok kan kamu sarjana, kerja aja. Kan pertama harus diyakinkan orang terdekat, apalagi baru yang menikah. Wah itu loh harus dikasih makan loh, urusan gitu, kan nggak jelas. Per bulannya nggak ada. Iya kan? Kadang-kadang rugi. Kadang-kadang rugi. Iya, tapi kan itu kan kita harus yakin bahwa usaha kita ya dirancang itu harus yakin akan berhasil. Iya kan? Kita sendiri harus yakin dan kita harus meyakinkan orang-orang sekitar kita. Kita harus punya rencana yang detail. Artinya ada bisnis plan lah, detail gitu. Misalnya kita marketingnya bagaimana, persaingannya bagaimana, produksinya bagaimana, pengelolaan orang SDM-nya di mana, kesatuan wilayahnya berapa, termasuk modal sekalipun. Dihitunglah semua. Harus detail kita itu. Kemudian harus fokus. Kita itu harus fokus itu artinya gini. Kalau kita memilih bidang usaha tertentu, pelajarilah segalanya. sampai detail. Sampai ke bawah-bawah mimpi lah kalau bisa malah. Bahwa ini kendalanya begini, siapa pemain besarnya, kenapa dia berhasil, kenapa dia gagal gitu kan. Dan kedua mengkomparasi itu ya. Makanya butuh benchmarking lah dalam ilmu manajemen. Keempat itu butuh measurable. Kita akan berhasil berapa tahun, misalnya 1 tahun kah, 2 tahun kah, 3 tahun kah, 5 tahun kah gitu. Kalau misalnya kita tidak punya ukuran keberhasilan, nanti kita lelah sendiri. Begitu 3 bulan udah
udah kehabisan napas. Ukuran keberhasilan tuh kayak akumulasi modal misalkan ya. Sederhana sebenarnya. Growth. Kalau lu mau berusaha, mampu nggak nutup kebutuhan hidup lu? Kan mesti kebutuhan hidup orang macam-macam. Betul. Ada yang bujangan, yang penting gua Dapat nggak? makan lah. Ya. Dapatlah 150.000 sehari. Ada. Betul, kan. Ada yang ingin 1 juta sehari, ada yang 10 juta, ada yang 100 juta, kan beda-beda orang. Betul. Tapi standarnya apa? Bisnis dikatakan berhasil jika mampu menghidupi kebutuhannya, memenuhi kebutuhan standar hidup yang dia tetapkan. Ya, kayak Adi kan punya keinginan pendapatannya 15 juta per tahun per bulan. Iya, Keinginannya nih kan. Ikhwan. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Nggak ada. Dapat informasi dari mana? Ini kan contoh. Iya, tapi itu kemudian, nah kalau kita sudah detil, kita bisa menurunkan jadi konsep berbisnis. Jadi itulah yang disebut mindset. Mindset itu kan bagaimana kita punya pola pikir dari mulai awal sampai ujung lah. Nah, kalau kita sudah jelas impiannya jelas, misalnya waktu saya ingin menjadikan perusahaan penerbitan itu nomor 3 di Indonesia lah, gitu kan, misalnya itu kan ukuran. Awalnya. Ya, misalnya setahun pertama nomor 5, misalnya setahun kedua harus nomor berapa gitu kan, itu kan harus itu. Kan kita juga harus ngomong, misalnya tahun pertama kita harus mampu beromset sekian puluh juta gitu per bulan. Nanti 100, itu kan ukuran-ukuran yang kita bisa kalkulasi. Dan besaran modalnya juga kan harus dihitung. Tapi Nah, ini kan balik lagi Kang. Tadi kan ada mimpi nih memulai usaha nih, ada mimpi, ada juga masalah di sosial kan. Memecah sosial nggak? Ah, Memecah masalah nggak di sosial itu nggak? Gitu. ya ada yang Maksudnya di mana sih kan sebenarnya? Ini kan, Karena kan maksudnya- ada orang yang maksud Doyo tuh gini kan. Gimana? Ada orang bisnis tebu nih kan. Itu kan memecahkan masalah kan? Belum tentu juga. Zaman VOC mungkin butuh orang yang Itu besar. besar zaman VOC gitu Besar kan. zaman VOC. Begitu 200-300 tahun kemudian ini kan, apakah bisnis tebu ini masih Jauh laku? amat 200 Iya, buset jadi artefak itu. Iya, maksudnya apakah kemudian kadang-kadang kan ada orang yang punya idealisme kan, idealisme bahwa produk gue yang gue jual ini bakal laku nih. makanya orang selalu ngomongnya kan kreativitas, ngomongnya inovasi gitu kan. Apa sih inovasi itu? Nah, Kan pertanyaan, kreativitas itu kan basisnya dari manusia. Kita melihat, kreativitas itu kan tidak terlalu harus kayak Elon Musk lah, menciptakan pesawat mobil listrik gitu. Kalau iPhone menyebabkan itu kan tidak harus begitu. Bisa juga kan hanya modal ATM, amati, tiru, modifikasi gitu kan, kayak begitulah. Kan kita misalnya lihat orang jualan pisang. Kan misalnya dulu ada di Bandung misalnya ada Surabi Enhai ya. ya. Itu kan jualan Surabi itu dari dulu juga begitu orang jualan Surabi. Tapi sama Enhai, Surabi itu gitu ditambah rasain, bentuknya diperkecil gitu kan supaya orang bisa nongkrong. Kan makan Surabi di kampung itu belenger gitu kan, belenger. Kali langsung kenyang. Ya, langsung ini jadi Kecil. jadi gaul, jadi orang nongkrong. nongkrong. Kan itu kan modifikasi, itu kan inovasi. Iya kan? Kan inovasi itu bagaimanapun ketika sebuah ide bisa dikonversi menjadi invoice kan gitu. Kalau nggak ada invoice kan percuma. Ide itu kan makanya kalau kita ngomongnya bahwa saya ingin kreatif, ya boleh. Tapi realistis nggak? Berdasarkan kebutuhan pasar nggak? Gitu? Bisa ke pasar nggak? Bisa jadi uang apa enggak? Kadang juga masalahnya dreamnya kita gampang lah dreamnya ya, kita bermimpi ya kan. Kita pengen ini, kita pengen ini. Tapi jalur kesananya kadang-kadang kita gagap tuh. Iya, makanya harus detil, harus measurable. Detil itu gini. Jadi harus misalnya yang orang selalu gagal adalah memetakan pasar. Misalnya selalu gagal orang. Itu gagal. Karena apa? Harusnya bisnis itu dimulai dari pasar. Harus menjawab kebutuhan pasar. Bukan kita ingin nyiptain produk yang pasar tidak butuh. Memang sih teori marketing ada seperti itu. Misalnya teori tentang menjual sisir ke biara Shaolin gitu. Kan bisa saja. Menjual sisir kan itu teori marketing. Tapi kan umumnya bagaimana kita bisa memotret pasar. Pasar itu butuh apa? Kita bisa nggak menciptakan nilai tambah untuk tertentu gitu kan. Itu kan market sebenarnya. Nah, ketajaman membaca market itu adalah sebenarnya
memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Sebenarnya begitu. Artinya beranjaknya dari situ ya. Harus dari situ. Beranjak dari bukan kemudian sebenarnya kalau PD terhadap inovasi diri kita oke aja sih sebenarnya gitu kan. Tapi bagaimana kemudian tadi sebenarnya pasar butuh nggak gitu kan? Iya, Gitu kan? makanya sekarang berkembang ada design thinking gitu Ya, loh. aha. Pola pikir desain, tapi kan ujungnya bagaimana itu bisa dihilirisasi enggak? Bisa dikapitalisasi enggak? Kayak temuan banyak lah temuan, Iya. tapi Iya. masalin Bisa nggak? jadi Bisa masalah enggak karena tidak sesuai dengan pasar gitu. Kan memang gitu, adalah teorinya misalnya tadi saya bilang, kan suka ada tuh di cerita-cerita motivator bagaimana menjual sisir di biara Shaolin yang semua orangnya gundul. Menjual sisir kan? Iya kan? Bagaimana sih katanya ada cerita sama guru bisnisnya itu, ya udah lu jual sisir di meja Sarin. Yang satu ada 3 muridnya lah, yang satu hanya laku 1. Laku 1 apa? Karena apa? Karena dia kasihan, ada bisunya kasihan. Kasihan lah katanya gitu. Yang satu bisa menjual 10 gitu. Karena apa? Karena ke Shaolin itu banyak orang yang datang, rambutnya acak-acakan, jadi jualnya untuk pengunjung. Bukan kayak Shaolin. Bukan ke Shaolin. Bukan Shaolinnya, dia ngelihat celahnya dong, karena pengunjungnya rambut acak-acakan. Ketiga, ada nggak yang menjual 500? Gurunya bingung, lu bagaimana cara menjualnya gitu kan? Yang satu jadi 1, hanya laku 1 Satu. sehari. Yang satu Yang kedua laku karena 10. Ya kan? pengunjung. Karena dia, Pengunjung. tapi dia udah tajam noh. Oh bukan Shaolin yang butuh, tapi pengunjung. Yang satu 500, dia bingung bagaimana caranya. Ternyata dia datang ke biara Shaolin, ini sisir bagus kalau dikasih menjadi souvenir dari Shaolin. Setiap pengunjung beli. Oh, Ya, lebih kan? tajam lagi. Lebih tajam lagi. Karena dia melihat bahwa orang ke Shaolin itu ingin ada sesuatu. Give lah. Iya. Bahwa di Shaolin pun yang misalnya rambutnya gundul, giftnya itu jadi fenomena anomali tapi kan jadi bagus gitu. Nah itu kan melihat celah. Nah pasar juga harus begitu, harus melihat celah. Iya, jadi kalau kita misalnya melihat bahwa pasar itu harus dilihat memang perbedaannya. Dari situlah kita bisa membuat sesuatu menjadi bisnis. Dan kita impiannya adalah harus mampu menyelesaikan. Selain ada impian pribadi loh. Misalnya begini, impian pribadi itu gini. Gua ingin membantu saudara-saudara gua lah gitu. Misalnya gua dilahirkan sebagai orang paling pintar di keluarga gua yang punya mental bisnis, tapi misalnya saudara-saudara gua biasa saja lah. Nah, dia ingin menjadi pelopor. Nah, itu impian bagus kan? Kan Secara impian internal, bagus karena apa? Impiannya bukan untuk diri sendiri, impiannya untuk banyak orang. Kalau banyak orang yang mendoakan juga banyak, yang ingin berhasil juga banyak, yang memikirkan hal yang sama banyak, sehingga terjadilah diskusi, komunikasi, ketemulah jalan-jalan terbaik gitu. Nah, itulah yang kemudian nantinya dari impian itu diturunkan menjadi konsep. Tapi kan kadang kita udah ini ya, biasanya kan ketika udah eksekusi itu baru dapat masukan gitu kan. Ya kalau itu kan begini, jadi kalau itu kan harus memperkuat konsep. Jadi ketika impian harus jadi konsep. Konsep itu harus pertama harus misalnya memahami lingkungan usaha. Memahami lingkungan usaha itu apa? Misalnya kita mau jualan terigu lah, misalnya jualan terigu. Kan kita harus tahu siapa penyuplai terigunya, siapa pemain besarnya, Iya. dari Detailnya mana di dia mana? menyuplainya, ya kan? Berapa kebutuhan terigu satu RT, satu RW, satu desa, kan itu mapping. Terus siapa pemain besarnya? Kenapa dia jadi besar? Ya kan itu kan belajar dari situ, memahami lingkungan usaha itu begitu. Kedua, rumuskan misalnya marketnya, siapa yang akan menjadi pembelinya. Ketiga misalnya, rumuskan produknya apa yang paling cocok. Kemudian rumuskan bagaimana SDM-nya harus bergerak. Dan uangnya juga harus jelas gitu. Berapa kebutuhan modal. Kan jangan-jangan banyak orang yang, misalnya lah teman saya sering kali datang ke teman, Tang, minjem uang, untuk apa? Untuk modal gitu. Usaha apa? Lah, pokoknya usaha penting modal gitu. Jadi dia tidak punya konsep bisnis. Tapi yang tadi tuh ya dari dream, terus kemudian mapping lingkungan, itu harus terampung di awal tuh Kang. Ya iyalah. Harus selesai di awal. Gitu ya? Ya iyalah. Kadang-kadang gini Kang, kadang-kadang di era
di era digitalisasi nih sekarang ya, sosial media khususnya. Banyak pelaku-pelaku usaha baru nih, anak-anak muda. Itu lebih penting brandnya, Pak. Jadi bagaimana membentuk brand muncul, kemudian ya udah seolah-olah tuh kayak keren gitu loh. Tapi sebenarnya konsep bisnisnya nggak Makanya ini gitu loh. saya sih nggak tahu datanya lah ya. Tapi saya taksir dari 1000 startup hanya satu yang berhasil. Tuh. Kebanyakan yang nyungsem. Nah itu karena itu belum selesai di konteks. Karena konsepnya nggak jelas ya. Iya nggak jelas. Startup itu, gua ingin membantu saudara-saudara gua lah. Pasar itu harus dilihat memang perbedaannya. Dari situlah kita bisa membuat sesuatu menjadi bisnis. Dan kita impiannya adalah Bukan ke Saulin. bukan Saulinnya, dia ngelihat celahnya dong, karena pengunjungnya rambut acak-acakan.